khusus bagi peruqyah hendaknya menjauhi hal-hal berikut. Hal-hal terlarang bagi si peruqyah. Hal-hal terlarang bagi si peruqyah. Yang pertama, keinginan mengumpulkan harta dari ruqyahnya. Ya. Memang boleh saja mendapatkan uang dari hasil ruqyah. Tidak mengapa. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan seekor kambing hadiah dari orang kampung yang pemimpin kampungnya diruqyah oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dan sembuh. Makanya subhanallah ya, para ulama mengatakan tidak mengapa untuk mengambil upah dari ruqyah tersebut. Terutama lagi kalau sembuh. Karena pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah dan Allah menyembuhkan. Baru beliau terima hadiahnya. Jadi tidak asal meruqyah kemudian diterima. Ya, tetapi setelah sembuh. Saya pernah mendengar seorang ustadz salaf meruqyah dia. Saat mau dikasih uang, jangan, nanti kalau sembuh. Jangan nanti kalau sembuh. Karena tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Intinya boleh saja sebenarnya apabila ada orang ngasih hadiah meskipun belum sembuh, boleh saja. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan harta. Nah. Kemudian yang kedua, hati-hati godaan perempuan saat meruqyah. Seperti misalkan meruqyah berduaan. Ini adanya lain meruqyah. Ya, berduaan dalam kamar. Belum pernah meruqyah seorang perempuan. Kemudian waktu itu bawa istri saya. Kemudian beliau masuk ke dalam kamar. Saya di depan pintu. Yang penting suara saya sampai ke perempuan itu. Intinya menjauhi godaan perempuan. Entah itu berduaan, entah itu bercampur laki-laki perempuan, entah itu menyentuh perempuan, entah itu terbuka aurat perempuan, entah itu perempuan yang memakai minyak wangi atau yang semisal. Dan jangan bermudah-mudah meruqyah perempuan. Biarkan perempuan diruqyah oleh perempuan. Karena syaitan, iblis itu sangat licik terhadap anak Adam. Ya. Sangat licik terhadap anak Adam dan iman kita tidak kuat. Seperti bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan di sini meskipun pakai alas ya. Kadang-kadang kan keren tuh. Pakai sarung tangannya hitam. Wah. Apa bedanya sarung tangan hitam dengan sarung tangan putih? Sama aja sebenarnya. Ya. Maka bersentuhan di sini maksudnya adalah baik dengan alas atau tidak dengan alas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inilah usafihun nisa." Aku tidak berjabatan dengan perempuan. Dalam riwayat yang lain, "Ma massat yadu Rasulullah SAW yada imra'atan qat." Tangan Rasulullah SAW tidak bersentuhan dengan tangan seorang perempuan sama sekali. Meskipun pakai alas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum min makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh ditancapkan paku pada pada kepala salah seorang di antara kalian dari besi, ini lebih baik daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Maka jauhi. Ya. Termasuk di dalamnya berdua-duaan atau ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Apalagi kadang-kadang kalau saat diruqyah dia buka aurat. Nah, ini sangat berbahaya. Nanti bukan ruqyah yang adalah ruqyah. Ruqyah, menonton jadinya. Kemudian yang ketiga, larangan keras yaitu meminta bantuan kepada jin. Minta bantuan kepada jin. Karena meskipun jin itu berkata benar, maka dia berdusta.
Sebagaimana hadis riwayat Bukhari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi amalan oleh iblis, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Wahai Abu Hurairah, dia sudah berkata benar kepada engkau, yaitu amalan sebelum tidur membaca ayat kursi. Dan ini saya ingin ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwas sekalian, zikir yang paling bagus untuk dijaga selalu, zikir pagi, zikir sore, dan zikir sebelum tidur. Karena berapa banyak orang yang meninggal saat tidurnya. Maka hendaknya seseorang menjaga zikir sebelum tidur. Lihat, zikir sebelum tidur itu semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Allahumma alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku rebahkan punggungku kepadamu dan aku serahkan perkaraku kepadamu. Itu tauhid semua. Ya, agar kita mati di atas tauhid, maka jangan pernah remehkan doa sebelum tidur, berwudu sebelum tidur. Agar kalau kita mati, kita di atas wudu, meskipun yang junub, ya, maka berdoalah, berwudulah sebelum tidur. Kalau malas mandi, berwudulah. Adapun yang haid tidak perlu karena tidak mengurangi kadar haidnya. Nah, kemudian juga yang keempat, nah ini menarik. Jangan berlebih-lebihan di dalam masalah membaca di atas air atau di atas minyak. Sampai misalkan ini, kadang-kadang ada botol dijual, botol minuman dijual, harganya aturan 8.000 dijual menjadi 15.000. Kenapa? Karena dibacai Al-Fatihah 15 kali. Ya, nanti ada dari 15.000 30.000. Kenapa? Karena dibacai Al-Fatihah 30 kali. Nah, ini namanya main-main nanti dengan bacaan Al-Quran. Memang boleh, sebagaimana sudah kita sebutkan, boleh membaca di atas air. Diperbolehkan oleh sebagian ulama salaf. Dan juga kita sudah pelajari tadi. Tetapi jangan dijadikan sebagai sebuah hal yang berlebihan sampai dijual. Ya, dijual-jual seperti itu. Kemudian yang kelima, hati-hati tentang godaan atau fitnah popularitas. Biasanya kalau orang sudah ahli ruqyah, maka akan ngantri orang ingin berobat kepada orang tersebut. Jadi kalau saya perhatikan ya, dunia ini yang masyhur itu adalah yang dikatakan sakti untuk memberikan harta. Atau dikatakan sakti bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu banyak yang datang ke rumahnya. Ya. Ditakuti, disegani, diambil barokahnya. Ya. Di antara tokoh-tokoh agama juga begitu. Kenapa dia masyhur? Bukan karena masyhur ilmunya. Ilmu agamanya luas, ilmu agamanya tentang Al-Quran, tentang hadis. Tapi karena masyhur kesaktian mandragunanya. Nah, itu akhirnya dia masyhur. Nah, ini hati-hati fitnah popularitas bagi peruqyah. Kemudian yang keenam, berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu. Seperti apa? Seperti mengatakan dengan mudahnya, oh si fulan kena sihir, si fulan kena ini, si fulan. Dengan mudahnya dia berbicara. Nah, ini nanti dikhawatirkan berbicara tanpa ilmu. Yang ketujuh, saat meruqyah menyakiti si pasien.
dengan cara dipukuli. Ya ini tidak boleh. Disetrum, ya, dicekik, ini nggak boleh. Saya jujur, saya dulu pernah begini. Jadi kita nggak tahu hukum-hukumnya sebenarnya, yang penting ruqyah, meruqyah lah. Jadi ini ceritanya ada kawan dari Suriname, beliau ganteng orangnya, mahasiswa Madinah. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang suka. Tapi dia akhirnya nikah kepada perempuan satu saja. Nah, perempuan lain yang pada suka, yang ditolak cintanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu sihirnya datang dari Suriname. Kenapa kita tahu? Karena ketika diruqyah, dia masuk jin kepada tubuhnya dan ngomong pakai bahasa Jawa. Apa kowe? Ya kan ikan Suriname bahasa Jawa, bahasa nasionalnya. Nah ini berarti dari Suriname. Capek kita meruqyah karena meruqyah kan habis dari kegiatan. Udah dari Masjid Nabawi sekitar jam 9 atau jam 10 baru kita ke kamar si fulan tersebut dan dia sudah tahu memang kita ingin diruqyah. Akhirnya kita kumpul berlima dalam sebuah kamar, kemudian baca gantian surah Al-Baqarah. Nah, ketika ayat kursi dia mulai sudah tidak nyaman, mulai buat yang aneh-aneh, ketawa sendiri, mengeluarkan suara sendiri, minta izin ke kamar mandi, tempatnya syaitan dan jin. Makanya yang lawas-lawas di kamar mandi apalagi sampai makan api itu. Bekawan mana tuh lawan jin tuh. Ya. Nah itu kemudian akhirnya tidak kuat. Akhirnya kita ruqyah sampai jam 2 pagi. Capek itu sudah. Sampai jinnya sudah lemah. Tapi kalau orang sudah keluar jinnya, itu masih ada mungkin yang keluar mungkin pangkatnya letkol, kolonel gitu ya. Yang jenderalnya masih kuat di dalam. Maka jangan heran besoknya dia lagi akan terkena jin karena masih ada di dalamnya. Tapi saat itu dia sudah berwudu, sholat, selesai. Oh, subhanallah, pas tidur itu ya terasa ada yang mengganggu, terasa ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah ini yang saya katakan tadi, zikir sebelum tidur itu sangat penting. Baik, tidur kita 2 jam, jam 4 bangun. Karena waktu itu musim panas ya. Musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek. Jam 4 bangun, otomatis cuma 2 jam tidur. Sholat subuh berjamaah. Ini si fulan yang diruqyah tadi nggak bangun ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, zikir, lalu itu kembali ke kamarnya dia. Kemudian saya lihat dia masih tidur tapi matanya tuh kelap-kelip gitu. Saya bicarain baik-baik, sholat. Habis itu dia nggak mau. Kemudian saya ruqyah. Ruqyah Al-Fatihah. Mungkin ada 100-an kali Al-Fatihah. Nggak ada manfaat nih. Kesal kita. Akhirnya saya tempeleng orangnya. Saya tapak itu. Habis itu marah dia. Marah, bangun, nyari obeng apa gitu. Habis itu karena orangnya lumayan ya sama lah. Artinya wani-wani aja kita. Ya. Habis itu kita, ayo saya bilang, ayo maju. Habis itu kawan-kawan yang lain datang, Ahmad katanya itu bukan dia sekarang, itu ada jin. Akhirnya saya duduk, kemudian baca ayat kursi, kemudian dia lemah sendiri. Nah, maksudnya jangan sampai menyakiti, ya ditempeleng, di strum apalagi subhanallah, ya dicekik, nggak boleh menyakiti orang saat meruqyah. Ini harus dijauhi. Kemudian yang ke-8 adalah menjauhi meruqyah secara jama'i, secara massal. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Yang tadinya sakit sedikit jadi tambah sakit. Ya, kenapa? Karena perasaannya jadi, misalkan nih, ulun ruqyah apian berataan dengan suara mik yang kencang,
Kemudian kan keadaan jiwanya akan tertekan. Kemudian di sebelah sana ada yang mau kecil, bebinian ada yang mau kecil, Jadi kita jadi, kenapa nih? Ada apa nih? Padahal kita tidak apa-apa. Akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya beneran kena. Nah ini enggak boleh. Belum ada dalil ruqyah jamaiyah. Ya. Ruqyah massal, itu enggak ada dalil. Atau ruqyah untuk praktek ruqyah. Belajar praktek ruqyah. Tetapi dipraktekkan langsung, enggak boleh ini. Di hadapan orang banyak dilihatkan aibnya, kemudian dia kejang-kejang dilihatkan, apalagi perempuan di hadapan laki-laki, ini enggak boleh. Apalagi sampai divideokan, masuk media sosial, enggak boleh ini. Ya, saya nasihatkan kepada siapa sih yang seperti itu, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mengurangi keikhlasan, dikhawatirkan mengurangi keikhlasan. Ya. Kalau ingin meruqyah, ruqyah saja tanpa harus ada kamera. Apalagi sampai masuk media sosial. Apalagi dijadikan sebagai program komersil. Allahu Akbar. Ya. Ruqyah itu man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang ingin untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Bukan untuk komersil. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah yaitu yang keberapa? Yang ke-9 yaitu memakai jimat-jimat di dalam meruqyah. Ini jauhi ya, memakai jimat-jimat di dalam meruqyah, harus dijauhi. Kemudian yang ke-10, yang terakhir bukan yang paling akhir karena masih banyak lagi, karena tema kita bukan ruqyah ya. Ini hanya 2 pertemuan saya lihat, ini adalah bonus aja. Jadi yang paling utama sebenarnya tema kita adalah Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid uluhiyah di dalam bagian ruqyah. Makanya beliau dalam urusan ruqyah banyak hadis-hadis yang berkaitan agar tidak rusak tauhidnya. Itu saja temanya sebenarnya, intinya. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu meruqyah melalui bacaan mikrofon yang besar atau melalui telepon. Meruqyah melalui televisi. Ya kan? Ada gitu? Meruqyah melalui televisi. Nah, online, meruqyah online. Ya, ini Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi melarang akan hal tersebut. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pokoknya hal-hal yang seperti ini jangan diperluas dan dipermudah. Tapi agar dicukupkan dengan apa yang ada dalilnya dari Al-Quran, hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.